Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV dengan tema Jalan Lurus Akidah bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Ray Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio, kita informasikan juga untuk Anda yang tidak dapat menyaksikan acara live interaktif ini secara langsung, bisa juga mendengarkan melalui relay radio, diantaranya Radio Bebas Yogyakarta, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Mas FM Solo, dan juga Radio Tuah FM Riau. Dan untuk bertanya langsung bisa menghubungi nomor 033154468087, 033154468087. Dan sebelum kita masuki merespon pertanyaan telah masuk, kita sapa Ustadz yang telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah. Gimana tuh? Taib, alhamdulillah bikhair Ustadz. Barakallahu. Hayakumullah Ustadz. Baik Ustadz, sebagaimana biasa di pembukaan kita minta berupa nasihat Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah SWT mengatakan di dalam sebuah surat yang merupakan surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, yaitu Inna syani'aka huwal abtar, di dalam surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang mencelamu maka dialah yang terputus. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kabar dari Allah SWT akan nasib dari orang-orang yang mencela dan juga menghinakan Rasulullah SAW. Bahwasanya dialah yang akan terputus, yang akan terhina, yang akan hilang bekasnya dari permukaan bumi ini. Dan ini adalah ancaman yang keras untuk setiap orang yang menghinakan dan merendahkan Rasulullah SAW. Allah SWT telah berjanji untuk menolong Rasulnya dan juga memenangkan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, Kataballah la aghlibanna ana wa rusuli. Allah SWT telah menetapkan, akulah yang akan menang dan juga para rasulku. Maka setiap orang yang menghinakan Rasulullah SAW dan juga merendahkan beliau, mencela beliau, merekalah orang-orang yang celaka. Kalau kita melihat sejarah, ketika Rasulullah SAW beliau mengirim surat-surat yang isinya dakwah kepada Islam, dan surat-surat tersebut dikirim ke sebagian raja yang ada di zaman beliau, ada di antara mereka yang sikapnya kasar terhadap surat tersebut dan juga utusan yang membawa surat tersebut. Dan ada di antara mereka yang menerima dengan lembut meskipun dia tidak masuk ke dalam agama Islam, tapi dia memiliki kesopanan. Raja Persia saat itu
dia menyobek surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW dan menghinakan Rasulullah SAW. Sedangkan Raja Romawi, meskipun dia tidak masuk ke dalam agama Islam, tapi dia sopan, sopan dan tidak seperti Raja Persia. Para ulama menjelaskan Allah SWT membedakan antara Raja Persia dengan Raja Romawi, padahal dua-duanya sama-sama tidak masuk ke dalam agama Islam. Dibedakan karena sebab perbedaan dalam bersikap. Sikap masing-masing keduanya terhadap surat yang telah dikirim oleh Rasulullah SAW. Adapun Raja Persia, karena dia menyobek-nyobek surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW dan menghina Rasulullah SAW, maka tidak lama setelah itu Allah SWT merobek-robek dan menghancurkan kerajaannya. Dibunuh Raja Persia saat itu oleh anaknya sendiri, dibunuh oleh putranya sendiri. Itu tidak lama setelah dia menyobek surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Adapun Raja Romawi saat itu, karena dia bersikap baik meskipun dia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka Allah SWT menjaga kerajaannya. Bahkan ada yang mengatakan sampai sekarang kerajaannya masih ada. Ini adalah sunnatullah. Setiap orang yang menghina Rasulullah SAW, maka dia akan terhina, maka dia akan hancur, maka dia akan binasa. Dan dahulu para salaf atau kaum muslimin di awal, sebagian mereka menceritakan terkadang mereka mengepung sebagian orang-orang kafir, dan terkadang pengepungan tadi berlangsung dalam waktu yang cukup lama, mungkin kadang 1 bulan, 2 bulan, sampai mereka hampir putus asa. Tapi ketika, ini pengalaman mereka, ketika mereka mendengar ada di antara orang-orang kafir tadi yang sudah mulai mencela dan menghina Nabi SAW, maka mereka pun yakin bahwasanya sebentar lagi kita akan bisa membuka benteng tersebut. Artinya mereka ini adalah awal dari kebinasaan mereka. Ketika mereka sudah mulai mengejek dan menghina Nabi SAW, maka ini adalah awal dari kebinasaan mereka. Ini adalah kebenaran dari firman Allah Azza wa Jalla, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya yang mencelamu itulah yang akan terhina, itulah yang akan terputus, itulah yang akan binasa. Oleh karena itu seorang muslim pertama yang harus dia pahami bahwasanya penghinaan terhadap Rasulullah SAW ini bukan pertama kali terjadi di zaman sekarang. Bahkan semenjak beliau SAW masih hidup, sudah banyak orang yang menghina beliau SAW. Mulai mengatakan beliau sebagai seorang yang gila, atau beliau adalah seorang tukang sihir atau tukang syair dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis penghinaan kepada Rasulullah SAW. Dan kita melihat bagaimana akibat orang-orang yang menghina Rasulullah SAW tersebut. Itu bukan kali yang sekarang ini, bukan kali yang pertama, tapi sudah sebelumnya sudah banyak orang yang menghina Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, hendaklah kita jangan mengikuti perasaan, tapi tetap kita ikut terhadap aturan agama. Bagaimana kita menghadapi yang demikian? Jangan kemudian kita hilang akal atau kita mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti perasaan kita. Kembalikan ini semua kepada ulul amri, kembalikan kepada penguasa, kembalikan kepada para ulama. Jangan kita membuat fatwa sendiri atau membuat keputusan sendiri. Dan di antara hal yang paling penting untuk membela Rasulullah SAW
dan juga kehormatan beliau adalah dengan cara kita membela agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara kita semakin semangat dan semakin menggebu-gebu untuk mempelajari dan mendalami agama Islam yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita benci beliau sallallahu alaihi wasallam dihina, kalau memang kita tidak ridha beliau sallallahu alaihi wasallam dicela atau digambar dengan gambar yang menghinakan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita balas dengan kita semakin semangat untuk menimba sunnah beliau dan mengamalkan sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita balas dengan balasan ini. Ya, kita balas dengan semakin kita gencar dalam menyebarkan sunnah beliau dan berani kita berkorban untuk menyebarkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini lebih penting dari yang lain. Ya, jangan sampai seseorang mati-matian dalam membela beliau sallallahu alaihi wasallam, namun di sisi yang lain dia lupakan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia remehkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih senang untuk membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga kesalahan yang lain. Maka kita buktikan bahwasanya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita. Kemudian kita sampaikan kepada orang yang paling dekat dengan kita dan kita sampaikan kepada kaum muslimin, kita dakwahkan, kita ajak mereka untuk kembali menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sikap yang benar, ya, dan kita ada dua golongan yang berlebih-lebihan dalam masalah ini. Ada di antara mereka yang berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mendudukkan beliau di atas kedudukannya. Ini juga tidak boleh. Golongan yang kedua berseberangan, yaitu mereka merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghinakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, golongan yang benar tentunya yang berada di tengah, yaitu mereka tidak berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berlebihan seperti yang mengatakan bahwasanya beliau mengetahui ilmu yang gaib, ya, atau berdoa kepada beliau. Ini berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menghinakan, yang merendahkan seperti misalnya menggambar karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertengahan, maka mereka melaksanakan syahadatnya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah. Artinya tidak boleh kita berlebihan karena beliau hanyalah seorang hamba. Ya, beliau tidak berhak untuk disembah. Beliau tidak mengetahui ilmu yang gaib. Beliau tidak memiliki sifat rububiyah dan juga uluhiyah. Dan beliau adalah seorang rasul, artinya utusan yang diutus kepada kita, maka beliau adalah orang yang harus kita hormati, bukan dihinakan. Ini, maka jadilah kita sebagai seorang muslim yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada awal pertemuan ini. Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz. Bermanfaat sekali, terlebih di zaman sekarang ini saatnya yang lagi viralnya. Semoga menjaga kita semua dan menjadikan kita setia mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya pemirsa Fatwa TV, kita juga kembali menyampaikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio anggota TVC. Yang pertama Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio FM di FM Probolinggo, Radio Ahang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Buntang, Radio Al
Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Bendah Ceruban, dan Radio Mas FM Solo. Dan terima kasih jazakumullah khairan kepada radio telah beracara kita ini. Dan untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331544687, 0331544687. Baik Ustaz, kita bacakan soal pertama. Ya. Dari Bapak Denny Kusuma Fajri di Jawa Timur. Ada telepon yang masuk, kita coba sapa dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Bersama Abdullah di Palembang. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gini Ustaz, Ya. kita mau tanya masalah di zaman Rasulullah masih hidup, Ya. kita dapati sahabat ada yang terdengar bersumpah demi Allah dan Rasulnya. Sekarang kan Rasulullah telah tiada. Ya. Apakah orang yang bersumpah masih mengatakan itu sudah termasuk syirik? Maksudnya bersumpah Ya, Ustaz. dengan nama Rasulullah. Ya, dia bersumpah atas nama Allah dan Rasulnya. Padahal Rasulullah sudah tiada kalau sekarang kan. Ya. Apakah itu termasuk syirik? Ya. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah di Palembang. Silakan Ustaz. Iya. Bersumpah ini hanya boleh dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Ya, seorang mengatakan wallah atau mengatakan warrahman atau mengatakan wal aziz, ini adalah semuanya adalah nama-nama Allah. Atau dengan sifat Allah dengan mengatakan wa rahmatillah, dengan rahmat Allah, atau mengatakan wa izzatillah, bersumpah dengan kemuliaan Allah. Ini yang diperbolehkan. Ya, dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Adapun dengan makhluk, siapapun makhluk tersebut, maka tidak boleh kita bersumpah dengan nama makhluk atau dengan makhluk. Mengatakan misalnya wa Rasulillah, atau mengatakan wa Jibril, atau mengatakan wal Ka'bah. Meskipun itu adalah makhluk-makhluk Allah yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik, dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, dan Ka'bah adalah Baitullah. Maka tidak boleh seorang makhluk bersumpah dengan makhluk. Nabi SAW mengatakan man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, selain sifat Allah, maka sungguh dia telah kufur atau dia menyekutukan Allah. Sungguh dia telah kufur atau dia menyekutukan Allah. Dan ini berlaku baik ketika Nabi SAW masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Ketika beliau SAW masih hidup, nggak boleh ya bersumpah dengan makhluk. Ketika beliau meninggal dunia juga demikian, tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Kalau dicampur, mengatakan wallah war rasul, demi Allah dan Rasul, nggak boleh juga. Ya, yang boleh adalah dengan nama Allah saja. Ya, tidak boleh dicampur dengan makhluk. Ya, dan makna ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam kafara aw asyrak, dia telah kufur atau syirik, maksudnya adalah kufur yang kecil atau kesyirikan yang kecil. Ini adalah termasuk syirkul alfaz, syirik yang berupa lafaz. Ya, dia adalah termasuk syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Seorang mengatakan wal Ka'bah atau war Rasul, bersumpah dengan selain nama Allah, termasuk syirik kecil, bukan termasuk syirik besar, kecuali dalam satu keadaan apabila ketika dia bersumpah dengan makhluk tersebut,
di dalam hatinya ada ta'zim, pengagungan terhadap makhluk tersebut sebagaimana dia mengagungkan Allahu Rabbul Alamin. Ada ta'zim terhadap makhluk tersebut sebagaimana dia mengagungkan Allah. Maka dalam keadaan seperti ini dia bisa keluar dari agama Islam. Tapi kalau hatinya ta'zim kepada Allah dan dia di dalam ucapannya bersumpah dengan selain nama Allah dan tidak ada di dalam hatinya ta'zim kepada makhluk tersebut sebagaimana ta'zim dia kepada Allah, maka ini adalah termasuk syirik yang kecil, kekufuran yang kecil, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah terhubung kepada penelpon. Kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rasmini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Iya, kami ingin bertanya. Ya. Orang tua saya itu berpendirian bahwa kalau sudah meninggal itu kalau tidak 7 hari, 40, 100 dan selanjutnya itu katanya itu gimana gitu loh. Nanti kalau ternyata datang takhirnya, terus penyelenggaraan jenazahnya gimana, terus kalau saya tidak melaksanakan seperti itu bagaimana sebagai anak? Apa saya berdosa? Ya. Bagaimana? Karena pendiriannya itu sudah kuat sekali bahwa ya seperti itu tadi. Terus saya itu sedikit-sedikit itu ya mengingatkan, tapi ndak ada ndak diterima. Terus gimana caranya sebagai anak saya itu sampai berpikir gimana? Ya. Cukup Ibu. Terima kasih jawabannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rasmini. Silakan Ustaz. Baik. Pertama alhamdulillah ya, Allah SWT telah memberikan hidayah kepada kita dan menampakkan kepada kita kebenaran. Setelah sebelumnya mungkin kita tidak tahu ternyata acara-acara seperti itu ya adalah acara-acara yang tidak diajarkan di dalam agama Islam. Kalau tidak diajarkan, maka dia adalah tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah karena Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya dari kami, maka dia adalah amalan yang tertolak. Kemudian yang kedua, di situ ada penyanyian harta. Uang yang dikeluarkan untuk acara seperti itu sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari ini bukan harta yang sedikit. Sudah harta kita sia-sia, ya hilang begitu saja, padahal bisa kita gunakan untuk perkara yang lain. Kemudian yang kedua, amalan kita tidak diterima oleh Allah SWT. Maukah kita sebagai seorang anak, seandainya orang tua kita kelak meninggal dunia, kemudian kita menyanyiakan hartanya, sudah harta hilang dan orang tua kita nggak mendapatkan apa-apa. Dan kita juga berdosa karena kita melakukan sesuatu yang tidak diajarkan di dalam agama Islam. Semuanya rugi. Orang tua nggak dapat pahalanya, kita dapat dosanya, dan harta kita juga hilang begitu saja. Maka orang yang berilmu yang sudah mengenal hidayah, maka hendaklah dia mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Meskipun orang tua mungkin dia dalam keadaan sudah ngotot dan tetap berpendirian untuk diadakan acara tersebut, bahkan beliau mungkin setengah memaksa kita untuk melaksanakan acara tersebut, jangan kita laksanakan. Jangan kita laksanakan, karena itu sia-sia dan dosa kita seandainya kita melakukannya. Dan Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, dan kita adalah makhluk, fi ma'siyatil khaliq, dalam memaksiati yang menciptakan kita. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun kalau dia memerintahkan kita untuk berbuat
maksiyah. Dan tentunya melakukan kebid'ahan di dalam agama ini adalah termasuk kemaksiatan. Bahkan dia lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Ya, kita harus bersabar. Bersabar dan jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Meskipun mereka marah atau mengucapkan ucapan yang tidak baik kepada kita, maka jangan kita ikuti. Namun tetap juga kita harus menjaga muamalah kita dan akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Jangan kita ikuti wasiat tersebut dan permintaan tersebut, meskipun nanti keluarga mungkin berbicara apa tentang kita, atau tetangga mungkin mengatakan ini anak tidak berbakti kepada orang tua, ini anak memperlakukan jasad orang tuanya seperti bangkai misalnya, sehingga tidak diadakan acara 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Kita bersabar, ya bersabar, dan itu akan berlalu, nggak akan seterusnya demikian, akan berlalu. Dan inna ma'al usri yusra, setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Inna nasra ma'as sabr, sesungguhnya pertolongan Allah itu kalau kita bersabar. Jadi ibu tidak usah khawatir dan tidak usah takut, istiqomah di atas jalan yang lurus, ya, dan jangan kita mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua, dan terus kita bermuamalah yang baik dengan orang tua kita, bermuamalah yang baik dengan tetangga, bermuamalah yang baik dengan keluarga kita. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada semuanya. Amin. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Rosmini di Pacitan, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah ada telepon yang masuk, saat kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sulawesi Barat. Ya, silakan Ibu. Gini Ustaz, terkait dengan bersumpah demi Allah atas nama Allah tadi, saya pernah mendengar pendapat Ya, silakan Ibu. ya, pendapat bahwa jika seorang bersumpah demi nama Allah, apa yang telah dia perbuat kemudian tidak sesuai dengan kenyataan kebenarannya, untuk membayar istilahnya nazarnya itu harus katanya berpuasa selama 3 hari. Apa itu ada dalilnya, Ustaz? sebentar Ibu, diulang sekali lagi. Iya, pernah saya mendengar penjelasan bahwa bersumpah atas nama Allah, bila seseorang berbuat kemudian sumpahnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia Laksanakan. buatannya, Tidak dilaksanakan. Kemudian untuk membayar kafaratnya atau semacam nazar, katanya harus dia berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ya. Apakah itu ada dalilnya? Ya. Rasanya, Ustaz. Iya, baik. Cukup Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ya. Ustaz. Orang yang sudah bersumpah dan dia berjanji kepada Allah SWT, maka hendaklah dia memenuhi janjinya. Karena kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah, dia sudah membawa nama Allah Azza wa Jal, Allah SWT yang maha besar, Allah SWT yang maha mengetahui, maka hendaklah dia menjaga sumpahnya dengan cara melaksanakan. Di antara makna menjaga sumpah adalah melaksanakan janji dia. Ketika dia sudah mengatakan demi Allah saya akan demikian dan demikian, sudah menyebut nama Allah, maka hendaklah dia melaksanakan. Tapi seandainya dia mengingkari atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sumpahnya tadi, maka di sana ada kafarahnya, ada tebusannya. Iya.
Kemudian yang ditanyakan apakah tebusannya benar, yaitu dengan berpuasa 3 hari. Benar, tapi itu adalah yang terakhir ya. Sebelumnya ada pilihan. Sebelum kita berpuasa 3 hari ada fase sebelumnya, ada tahap sebelumnya. Yaitu apa? Disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Allah mengatakan, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Kemudian Allah mengatakan fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Ini tahapan yang pertama. Apa kafarahnya? Kafarahnya antum milih satu di antara 3. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang pertengahan yang kita makan. Tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Tapi yang pertengahan. Kita berikan makanan tersebut kepada 10 orang miskin. Kata Allah, atau kiswatuhum, atau kita memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Karena orang miskin sangat miskinnya dia sehingga makanan kurang. Kemudian pakaian juga kurang, mungkin sebagian mereka hanya punya 1 pakaian saja. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak. Atau membebaskan seorang budak. Berarti kita suruh milih di antara 3 perkara ini. Ya, 10 orang miskin kita beri makan, atau kita beri pakaian, atau kita membebaskan seorang budak. Faman lam yajid, barulah kalau memang kita tidak mampu atau tidak menemukan, ya tidak yang pertama, bukan pula yang kedua, bukan pula yang ketiga, maka apa yang kita lakukan? Fasiyamu thalathati ayyam. Barulah kita berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari, dan 3 hari di sini tidak harus berturut-turut. Nah, ini sebenarnya demikian kafarahnya. Adapun langsung, artinya dia mengingkari janjinya, mengingkari sumpahnya, kemudian dia langsung berpuasa 3 hari. Sementara dia bisa melakukan satu di antara 3 perkara yang pertama, maka ini tentunya menyelisih apa yang ada dalam ayat ini. Ya, jadi harus berurutan. Ya, memberi makan atau memberi pakaian atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak ada, barulah dia berpuasa selama 3 hari. Bukan langsung kafarahnya berpuasa 3 hari. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah ada telepon yang kembali masuk, kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama Ibu siapa di mana? Dengan Umi Kesya di Pekanbaru Riau. Iya, silakan Umu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau bertanya nih. Kalau mau berdoa itu kan selesai sholat kan doa nih. Awal-awal mau berdoa itu sebelum kita menyebutkan hajat kita itu kan mengucap membaca ini salawat Nabi. Terus dengan membaca Al-Fatihah itu apakah benar Ustaz? Kalau mau benar didahului membaca Al-Fatihah, itu apa dibacanya sampai tuntas atau setengah ayatnya saja? Sudah gitu kan Ustaz, apakah benar kalau kita sering mengirimi membaca Al-Fatihah untuk misalnya suami atau anak, itu bisa untuk melembutkan hatinya atau gimana Ustaz? Iya. Cukup Ibu. Ya. Ya, terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ibu Ummu Keisha di Riau, tentang masalah berdoa setelah sholat 5 waktu, maka Nabi SAW, beliau adalah contoh kita dan juga teladan kita, dan beliau sering berdoa kepada Allah dan sering berzikir kepada Allah, dan sholat 5 waktu beliau dilihat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apa yang beliau lakukan sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat, ini telah direkam dan telah disampaikan kepada kita.
oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian salat sebagaimana aku salat. Dan Nabi SAW bukan kebiasaan beliau berdoa setelah salat 5 waktu. Yang datang dari beliau SAW setelah salat 5 waktu adalah berzikir dengan mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas 1 kali, kemudian membaca ayat kursi, membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang dibaca oleh Nabi SAW. Adapun doa, maka beliau membacanya ketika beliau bersujud dalam sholat beliau. Kemudian beliau juga pernah mengabarkan bahwasanya hendaklah seseorang sebelum salam dia memilih doa yang dia inginkan. Menunjukkan doa yang mustajab ini justru ketika kita dalam keadaan sholat, sebelum salam dan juga ketika kita sujud. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, adapun setelah sholat, maka ini bukan kebiasaan beliau. Setelah sholat 5 waktu beliau mengangkat tangan kemudian berdoa. Ya, kalau seseorang sesekali dia ingin berdoa setelah sholat, silakan. Mungkin dia berdoa ketika sholat, kemudian setelah sholat ingin berdoa lagi. Akhirnya dia mengangkat tangan dan minta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah bapak saya, sembuhkanlah ibu saya. Ingin berdoa lagi kepada Allah, meminta hajat kepada Allah SWT. Kalau ini bukan menjadi kebiasaan, tapi dilakukan sesekali, maka tidak masalah. Nah, kalau memang kita ingin berdoa di luar sholat, maka kita perhatikan adab-adab dalam berdoa. Di antaranya adalah mengangkat tangan, ini adalah sebab terkabulnya doa. Kemudian kita dahului dengan memuji Allah, mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka ini pujian kepada Allah. Kemudian mengucapkan salawat untuk Nabi SAW. Kemudian setelah itu baru kita berdoa. Ya, ini adalah di antara adab-adab berdoa yang kita harapkan ini menjadi sebab dikabulkannya doa kita. Adapun membaca Al-Fatihah, maka ini tidak ada dalilnya setiap kali seseorang ingin berdoa dia membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ini tidak ada dalilnya. Jadi yang benar adalah memuji Allah SWT dengan mengatakan alhamdulillah rabbil alamin misalnya. Karena sebelum kita meminta, kita memuji Allah terlebih dahulu. Kita puji Allah dengan nama-nama yang husna, dengan sifat-sifat Allah yang ulia. Kemudian kita membaca salawat untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, barulah kita meminta kepada Allah. Ini adab yang benar. Adapun membaca Al-Fatihah, maka ini tidak ada dalilnya dari Nabi SAW ketika akan berdoa beliau membaca Al-Fatihah. Apakah benar ini bisa melembutkan hati seseorang? Ya, karena tidak ada dalilnya, maka tidak bisa kita katakan ini adalah sebab lembutnya hati seseorang. Lembutnya hati seseorang itu adalah dengan banyak mengingat Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak mengingat kematian. Maka ini yang bisa melembutkan hati seseorang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah, ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Itulah yang akan melembutkan hati kita, menenangkan hati kita. Mengingat kematian juga demikian. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian memperbanyak untuk mengingat kematian. Karena ini yang menjadikan kita sadar dari kelalaian kita, akan menjadikan kita terhibur seandainya kita terkena musibah. Maka kemudian dia ingat kematian, maka
akan terasa ringan ya musibah tadi. Demikianlah dunia, darul bala, ini adalah memang negeri ujian. Dan kalau kita sudah masuk surga, maka akan kita tidak akan merasakan kesusahan lagi. Ketika seseorang mengingat kematian dan mengingat hari akhir, maka ini melembutkan hati seseorang. Adapun hanya sekedar membaca Al-Fatihah, apalagi itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maksudnya adalah sebelum berdoa dia membaca Al-Fatihah, atau setelah sholat 5 waktu dia rutinkan membaca Al-Fatihah. Kalau itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW, bukan melembutkan hati, justru malah mengesatkan hati seseorang. Karena itu dosa. Bukan melembutkan hati, justru malah menjadikan hati kita ini semakin kasar. Jadi tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, itu adalah dengan cara yang benar, yang memang diajarkan oleh Allah. Bukan dengan cara kita membuat bid'ah di dalam agama. Nah, apa yang diajarkan oleh Allah, yang Allah ridhai, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Ummu Kaisah ya, kita mengikuti sunnah Nabi SAW, itulah yang menjadi sebab hati kita ini lembut, yang menjadikan hati kita ini jauh dari kekasaran, jauh dari kegelapan, adalah dengan kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Demikian Ummu Kaisah di Pekanbaru, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah telepon yang masuk Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Hamba Allah dari Bogor, Pak. Ya, silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak temannya Yusuf, Pak Ustadz Abdul Roy, Yusuf yang di Serang, Banten. Masya Allah. Siapa namanya? Antum kalau ketemu anak dulu waktu sering umroh ke tempat antum dulu. Masya Allah, suara antum nggak asing bagi Ani. Coba antum sebutkan namanya. Doakum. Nah, adanya Harun. Masya Allah. Gimana, sehat? Alhamdulillah, gimana Pak Ustadz? Sehat, Pak Ustadz. Keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah, doakum Pak Ustadz, doakum mudah-mudahan dijaga sama Allah sama keluarga ya. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah menjaga semuanya. Allahumma amin. Amin, insya Allah. Kalau ketemu pasti kenal sama anak. Oh iyalah. Ini Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, ini di komplek anak Pak Ustadz. Ya. Mudah-mudahan antum bisa memberikan solusi ini dari masalah di kompleknya. Jadi gini Pak Ustadz, ini di komplek ini ada masjid yang tempat anak biasa ibadah di sana. Masjid ini udah cukup lama. Dulunya ini masjid, kiblatnya ini anggaplah kita lurus lah ya, lurus nih Pak Ustadz, nih lurusnya, kiblatnya arahnya lurus. Nah terus berjalannya waktu pengen diukur ternyata hasil pengukuran depaknya ini agak ke kanan sedikit Pak Ustadz. Nah, qadarullah sekarang nambah banyaknya jamaah, ada rencana niat mau perluasan. Nah, konsekuensi dari perluasan ini ternyata kalau emang kiblatnya ini arah ke kanan sedikit, otomatis banyak tanah yang kebuang Pak Ustadz. Jadi nggak cukup nggak sesuai, perluasan ini bisa dibilang jadi mubazir lah seperti kayak gitu, karena nggak sesuai dengan tempat imamnya banyak buang. Nah yang anak tanyakan, kalau umpama dibalikan lurus ini sesuai dengan apa yang dipahami bainal masyriqi wal maghrib itulah kiblat. Nah itu gimana Pak Ustadz, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Mohon tutup, mungkin ada yang perlu tanyain dulu. Iya cukup. Ya. Cukup Terima ya. kasih Bapak yang ada di Bogor. Syukuran Pak Ustadz, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Tadi sudah disebutkan dalam pertanyaan bainal masyriqi wal maghrib adalah kiblah antara barat dan timur, itu adalah kiblah. Kalau kita ya antara utara dan selatan. Selama itu masih menghadap ke arah barat, yang menghadap ke arah barat, dan di sana adalah kiblat kita, maka tidak perlu rubah arah masjidnya ya. Itu sudah dianggap menghadap ke arah kiblat gitu.
ya bainal masyriqi wal maghrib adalah kiblah. Selama itu masih menghadap ke sana, ya ke arah Mekah, ya ke arah barat, maka tidak perlu dirubah. Ini yang bisa Anda sampaikan, dan mungkin perlu ditanyakan kepada ustadz yang ada di sana, yang mereka lebih tahu dan melihat sendiri bagaimana posisi masjid tersebut. Tapi kalau dari apa yang antum paparkan tadi, sebenarnya dia nggak terlalu jauh ya melencengnya, nggak sampai 45 derajat atau nggak sampai 90 derajat. Tapi kalau hanya sedikit saja, ya melencengnya hanya sedikit saja dan masih antara utara dan selatan, maka tidak masalah dan tidak perlu dirubah. Wallahu a'lam. Masalah jazakallah khair. Tapi apakah harus lurus dengan arah kiblat gitu, maka gitu enggak saja? Enggak harus. Enggak harus. Yang penting ke arah sana. Ke arah sana. Enggak terlalu enggak belok kanan sekali atau belok kiri ya. Iya. Kalau cuma melenceng sedikit saja enggak masalah. Iya. Dahulu Nabi SAW dan kota Madinah kan berada di sebelah utara kota Mekah itu. Ya, makanya beliau mengatakan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat, maka ini adalah kiblah. Gitu. Jadi meskipun enggak pas, dan kita tahu bahwasanya Masjid Nabawi sekarang kan panjang. Lebarnya itu udah lebih dari lebar Ka'bah. Pasti ada di antara mereka yang tidak pas dengan Ka'bah gitu. Jadi yang penting menghadap ke arah Ka'bah itu di mana dia itu di Mekah. Yang penting menghadap ke arah selatan gitu, meskipun tidak pas ke arah Mekah atau apalagi ke arah Ka'bahnya. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz. Ya, demikian yang bertanya hamba Allah, ternyata kenalan Ustaz juga saya. Kenal, lupa namanya siapa. Terima kasih Bapak yang bertanya di Bogor, semoga bisa dipahami. Ya. Baik, sudah terputus, kita coba bacakan soal berikutnya Ustaz. Ya. Saya menunggu telepon masuk dari ini tadi Bapak Denny Kusuma Fajri di Bojonegoro Ustaz. Ini penanya pertama? Ya, melalui media sosial Ustaz. Baik, ini Ustaz, Assalamualaikum, mau tanya apakah hukum menikah berdekatan dengan orang tua meninggal? Ayah saya meninggal kurang dari sebulan yang lalu. Dan bagaimana kalau saya menikah di waktu dekat ini Ustaz? Adakah larangan dalam syariat? Enggak ada larangan dalam syariat orang menikah dan sebelumnya bapaknya meninggal atau ibunya meninggal atau keluarga yang lain meninggal. Enggak ada di sana larangan. Ya, boleh-boleh saja seseorang melakukan pernikahan dan baru saja dia kehilangan salah seorang yang dia cintai. Tidak ada di sana larangan. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Saat demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita bacakan Ustaz. Ini dari Bapak Dini juga, namun di Jawa Barat Ustaz, Sukabumi. Ustaz, benarkah penafsiran ayat terakhir surah Al-Fatihah bahwa yang dimaksud mereka yang dimurkai adalah Abu Jahal dan kaumnya, dan yang serupa dengan itu sedang orang-orang yang sesat adalah kaum munafik? Nabi SAW telah menafsirkan dan menyebutkan bahwasanya al-maghdub alaihim di sini, yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat di sini adalah orang-orang Nasara. Ini adalah tafsir langsung dari Nabi SAW, dan beliau adalah tentunya yang paling mengetahui tentang makna Al-Quran. Orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah SWT karena mereka berilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Adapun orang-orang Nasara, mereka dianggap sesat, dikatakan sesat karena mereka beramal, semangat di dalam beramal, tetapi tidak berdasarkan ilmu. Membuat sesuatu yang baru di dalam agama mereka. Ini berkebalikan, satunya punya ilmu tapi nggak mengamalkan. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang demikian. Kita nggak mau berjalan di atas jalan orang yang berilmu tapi dia tidak beramal. Yang kedua, dia beramal, semangat beramal tapi tidak berdasarkan ilmu. Orang-orang Nasara, ahli ibadah di antara mereka nggak mau menikah. Kenapa dia tidak mau menikah? Karena menganggap pernikahan itu akan menyibukkan dia, akan
menjadikan dia lalai dari zikrullah, akhirnya dia memutuskan untuk tidak menikah. Padahal menikah ini kan fitrah manusia dan Allah tidak melarang kita untuk menikah. Tapi dia haramkan sendiri pernikahan tadi. Nah ini dia ingin beramal tapi tanpa dasar ilmu. Nah kita berlindung dari dua jalan ini. Tapi kita meminta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan orang yang Allah berikan nikmat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang Engkau berikan nikmat. Berarti orang yang Allah berikan nikmat, dia diberikan nikmat ilmu dan juga amal. Diberikan oleh Allah ilmu dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tadi. Ini nikmat yang besar. Kita ingin ditunjukkan oleh Allah jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat tadi. Bukan jalan orang-orang Yahudi dan bukan jalan orang-orang Nasrani. Berarti ini mendorong kita sebenarnya untuk menuntut ilmu agama. Karena tentunya bukan hanya sekedar berdoa, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Makna tunjukilah kami jalan yang lurus yaitu ajarkan kami. Tampakkan kepada kami jalan yang lurus tadi. Ajarkan kepada kami ilmu agama ini. Bukan hanya sekedar permintaan tentunya, harusnya kita berusaha. Berarti di sini ada dorongan bagi kita untuk belajar sebenarnya. Kemudian niat dari belajar tadi adalah ingin mengamalkan ilmu. Ya, jadi itu adalah pengertian yang benar. Wallahu a'lam. Apakah di sana ada ulama yang menafsirkan dengan seperti yang tadi disebutkan bahwasanya maghdubi alaihim Abu Jahal. Kemudian ad-dhalin adalah orang-orang munafikin. Allah alam. Apakah di sana ada yang menafsirkan demikian? Nah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, mungkin kita coba hubungkan penelpon berikutnya saja yang terhubung, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Dengan Ummu Rafif dari Cilengsi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ustadz mau nanya, saya pernah membaca kalau kita mau dimudahkan hajat kita, itu kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Saya takutnya saya salah nangkep gini Ustadz, saya takut salah nangkep. Jadi takutnya salah niat gitu. Jadi saya membaca Al-Quran itu supaya Allah memudahkan hajat saya, karena saat ini saya sedang UTS atau anak saya sedang ulangan atau gimana. Jadi takutnya saya itu salah niat. Nanti pahala membaca satu huruf nggak dapet, jadi salah niat malah dosa. Itu yang benarnya, yang sebenarnya bagaimana ya Ustaz, dengan bacaan Al-Quran kita gitu Ustaz, supaya Allah memudahkan hajat kita gitu Ustaz. Gitu aja Ustaz, mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Di sana memang ada cerita ya, seorang ulama yang dia dinasihati oleh gurunya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya membaca Al-Quran ini menghabiskan waktu. Anak banyak pekerjaan, anak nanti harus menyelesaikan pekerjaan rumah, harus menyelesaikan pekerjaan kantor, anak harus nulis dan seterusnya. Menganggap bahwasanya membaca Al-Quran ini menghabiskan waktu dia, ya, sehingga terkurangi waktu untuk melakukan kegiatan yang lain. Tapi justru yang sebenarnya bukan demikian. Semakin banyak seseorang membaca Al-Quran, maka semakin berkah kehidupannya. Karena Al-Quran ini adalah mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan dia adalah berbarakah, penuh dengan kebaikan. Justru semakin kita banyak gunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran, maka akan semakin berbarokah. Ya, di antara keberkahan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita adalah keberkahan waktu. Ya, keberkahan waktu yang sebelumnya mungkin kita harus mengerjakan pekerjaan ini biasanya dalam waktu 2 jam misalnya.
dalam waktu 2 jam. Tapi karena kita membaca Al-Quran, dan itu adalah kitab yang berbarokah, kita baca itu dengan khusyuk, kemudian kita mendapatkan keberkahan dari waktu tersebut. Banyak kemudahan yang Allah SWT berikan. Ya, yang sebelumnya dikerjakan dalam 2 jam, akhirnya dia bisa mengerjakan dalam waktu 1 jam. Ya, seakan-akan diberikan petunjuk, diberikan kemudahan oleh Allah untuk melalui tahapan-tahapan tersebut. Sehingga ulama tadi dia menceritakan bahwa semakin ana banyak membaca Al-Quran, ana semakin banyak mendapatkan kemudahan. Ini menepis anggapan sebagian orang yang menyangka bahwasanya banyak membaca Al-Quran ini menghabiskan waktu. Tidak. Yang memudahkan urusan kita itu adalah Allah SWT. Dialah yang memegang urusan kita. Kalau kita memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran yang merupakan kalamullah Azza wa Jalla, maka kita berharap semoga Allah SWT memberkahi kehidupan kita dan memberkahi urusan kita, memudahkan urusan kita. Baik, bagaimana dengan niat? Kalau niat kita hanyalah dunia saja, maka ini yang tercela. Tapi kalau kita punya niat mengharapkan pahala dari Allah, ya, mengharapkan pahala akhirat, ingin memetik pahala tadi di akhirat, kemudian kita juga di sana ada menginginkan dari Allah SWT pahala di dunia berupa kehidupan yang baik, ya, berupa kemudahan dalam urusan, keberkahan dalam rumah tangganya. Ini adalah pahala-pahala di dunia. Tapi itu bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah di akhirat. Maka ini tidak masalah. Jadi yang tercela kalau sampai tujuan utama kita adalah kepentingan dunia atau ganjaran dunia saja, kemudian kita melupakan ganjaran di akhirat. Ya, dia tidak ingat ganjaran di akhirat, yang dia pikirkan adalah bagaimana anak mendapatkan keuntungan di dunia dengan sebab amalan ini. Ini yang tidak boleh. Ya, jadi Allahu alam, kalau memang kita membaca Al-Quran dan kita memiliki niat untuk mendapatkan pahala, seperti misalnya 1 huruf yang mendapatkan 10 kebaikan, ya, kemudian kita juga ingin mendapatkan keberkahan di dunia ini dengan membaca Al-Quran, maka insya Allah tidak masalah yang demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Umur Rafif yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sebagai soal penutup di kesempatan ini, karena waktu membatasi kita, jazakallah khairan atas faedah yang memberikan pada kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Ahyakumullah. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, tanpa terasa bersama-sama kita mendengarkan istifadah dengan guru kita apa yang boleh sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad dan Fatwa TV, Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini dia bisa bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164.